Assalamualaikum, welcome to my channel. Welcome to Dok Farid channel with me, Dr. Farid or Apoteker Farid. Tetap stay tune, viewers. Okay, this is the first video content yang gue buat pada hari ini, dan semoga nanti kedepannya dapat bermanfaat ya buat apoteker muda ataupun rekan-rekan semuanya, yaitu tentang medical and entertainment. Langsung question and answer time. Oke, ditanyain siapa apoteker. Apoteker menurut gue ya, ini disclaimer gue sendiri ya. Jadi apoteker itu merupakan seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan sarjana farmasinya, kemudian sudah lulus pendidikan dan menyelesaikan pendidikan apotekernya, koasistensinya atau PKPA-nya kalau di Indonesia, dan sudah disumpah itu di Indonesia. Dan kalau misalkan menurut gue sih apoteker itu sama dengan dokter ya. Sebab hanya saja itu ranahnya aja yang berbeda. Tapi kalau semua di luar negeri terkenalnya dengan istilah PAMD, sebutannya PAMD, Doctor of Pharmacy atau Dokter Farmasi. Jadi pembedanya antara di Indonesia dengan di luar itu hanya gelarnya. Kalau misalkan di sini itu kan EPT ya dengan huruf kecil di depan, dan kalau semua di luar negeri sama-sama dokter tapi di belakangnya itu ada tulisan PAMD. Kalau ditanya tentang perbedaan antara apoteker dan dokter, itu kalau menurut gue pribadi ya, disclaimer, itu tiada beda. Cuma rananya aja yang berbeda. Sebab kenapa? Kalau semua di luar negeri itu antara apoteker dengan dokter itu sama, rananya aja yang berbeda. Jadi kalau misalkan di dokter itu jelas banget itu rananya di diagnos, penegakan diagnosa itu yang penting di dokter. Tapi kalau misalkan untuk masalah untuk terapi pengobatan, mana obat yang baik untuk pasien, itu lebih baik diserahkan oleh PAMD atau apoteker. Itu menurut gue ya. Sebab kalau misalkan di Indonesia ini masih berpatok mana dokternya. Tapi kalau menurut gue itu disclaimer sendiri ya, apoteker itu jelas di ranah pengobatan. Ketika ditanya seberapa penting keberadaan apoteker, jawaban gue sangat penting. Kenapa? Bukan hanya untuk mengawasi terapi pengobatannya saja, tapi mulai dari awal ya, keberadaan obat di vaskes itu tanpa ada apoteker tidak akan berjalan ya, tidak adanya obat. Apalagi mulai dari awal aja udah penemuan obat udah dilakukan oleh apoteker ya, atau dokter farmasi. Jadi di sini keberadaan apoteker itu sangat penting, mulai dari awal, mulai terciptanya obat, mulai distribusi obat, mulai pengobatan, mulai terapi pengobatannya, sampai controlling pasien pengobatan. Itu sangat penting. Kenapa apoteker ini harus ada dan harus tetap ada. Itu. Jadi semoga dengan berlakunya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ini, semoga nanti kedepannya tenaga medis di Indonesia itu saling kolaborasi dengan baik. Antara dokter ya, antara apoteker atau dokter farmasi ya, antara nurse, antara bidan, itu saling berkolaborasi dengan baik dan saling menyadari bahwa mana ranahnya yang harus dilakukan, mana yang tidak. Jadi di sini itu sistemnya ada kolaborasi antara tenaga medis, bukan hanya dokter, bukan hanya apoteker atau dokter farmasi yang hanya berperan, tapi seluruh tenaga medis, ya baik perawat, baik midwife atau bidan ataupun yang lain, ya. Jadi di sini itu siapa yang paling tinggi, tidak ada. Jadi semuanya sejajar. Oke, jadi kalau misalkan ini pengetahuan dari masyarakat harus ditambah lagi untuk mengakui atau oh iya sih
tugas-tugas dari tenaga medis ini sangat berbeda dan ranahnya berbeda. Yang patut diingat, tenaga medis itu sendiri harus saling menghargai, di mana ranahnya, di mana aturan mainnya itu sesuai undang-undang wajib. Jadi semoga dengan berlakunya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ini, semoga nanti kedepannya tenaga medis di Indonesia itu saling kolaborasi dengan baik antara dokter ya, antara apoteker atau dokter farmasi ya, antara nurse, antara bidan itu saling berkolaborasi dengan baik dan saling menyadari bahwa mana ranahnya yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi semoga nanti kedepannya Indonesia mempunyai tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkompetensi yang baik. Karena ini the first video content yang gue buat, semoga nanti bermanfaat kedepannya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen bila ada perlu ya. Tambahin aja nggak apa-apa. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.